Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Sylvia Melina dengan NIM 19031011050. Yang kedua yaitu Bagus Dwi Nur Cahyo dengan NIM 19031011057. Yang ketiga yaitu saya sendiri Umi Handayani dengan NIM 19031011059. Yang keempat yaitu Rafina Aji Septiana dengan NIM 19031011063. Yang terakhir yaitu Hesti Dwi Wijayanti dengan NIM 19031011064. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bab 7 yaitu halo efek. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian halo efek. Halo efek merupakan kecenderungan untuk menggunakan evaluasi secara umum untuk membuat penilaian pada sifat-sifat spesifik, atau dengan kata lain kita cenderung menggunakan karakteristik umum, misalnya menyenangkan atau menarik, untuk menentukan ciri kepribadian yang spesifik. Dan menurut Thorndike 1920, halo efek atau efek halo merupakan kecenderungan berpikir seseorang untuk memberikan penilaian secara umum dan memberikan penilaian atau pada atribut kinerja spesifik seseorang berdasarkan perasaan atau penilaian umum. Itu tadi penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Hesti Dwi Wijayanti, NIM 1903101064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halo efek menurut Edward Thorndike. Menurut Edward Thorndike melakukan penelitian sebuah peneliti yang diterbitkan pada tahun 1920 mengenai bagaimana seorang komandan menilai tentara bawahannya. Dalam penilaiannya, dia meminta 2 komandan untuk menilai tentara bawahannya dalam hal kualitas fisik, misalnya dalam kerapian, energi, dan kekuatan fisik, dan kualitas mental, emosi, dan sosial, seperti intelektualitas, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Thorndike menyimpulkan adanya halo efek yaitu mengacu pada bagaimana persepsi umum individu menciptakan kesan positif atau negatif dalam mengaburkan karakteristik spesifik mereka. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai halo efek menurut Edward Thorndike. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Nur Cahyo, NIM 19031011057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan menjelaskan tentang halo efek dalam kehidupan nyata. Halo efek juga terjadi dalam semua aspek kehidupan di sekitar kita. Misalnya, yang pertama ada penilaian guru terhadap siswa. Di kelas, guru memiliki kecenderungan untuk terkena halo efek ketika menilai siswanya. Misalnya, seorang guru yang menilai bahwa siswa A memiliki perilaku yang baik akan memiliki kecenderungan untuk menilai siswa A baik dalam semua hal. Guru akan menilai bahwa siswa A tekun dan rajin sebelum guru melakukan penilaian secara detail. Halo efek maka akan mempengaruhi objektivitas pada penilaian terhadap kinerja siswa. Rasmussen, Encyclopedia of Education Psychology, volume 1, 2008. Yang kedua ada penilaian pada pencarian bakat. Pada ajang pencarian bakat ada seorang peserta bernama Susan Boyle berusia 47 tahun. Pada saat dia naik ke panggung, semua juri dan penonton meremehkan kemampuan menyanyinya karena mereka hanya menilai dari penampilan umumnya. Juri dan penonton terkena halo efek. Bahkan Susan yang memiliki penampilan biasa saja, maka kemampuan menyanyinya juga biasa saja. Namun ketika Susan menyanyi, mereka menyadari bahwa penilaian mereka salah. Yang ketiga ada penilaian pimpinan terhadap karyawan. Di lingkungan kerja, halo efek seringkali merupakan bias yang paling sering terjadi. Halo efek mempengaruhi penilaian atasan terhadap kinerja bawahan. Coba bayangkan jika atasan menilai karyawannya pada suatu karakteristik dari pekerja, misalnya antusiasme, dan membiarkan penilaian tersebut mempengaruhi penilaian atasan pada kinerja karyawan secara keseluruhan berdasarkan suatu karakteristik saja, meskipun karyawan tersebut tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses. Schneider et al. 2012. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Terima kasih atas kesempatannya, saya Rafina Aji Septiana, NIM 1903 Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan halo efek. Penggunaan halo efek dibagi menjadi dua. Yang pertama ada halo efek dan pemasaran produk. Halo efek efektif bagi perusahaan yang sangat bergantung pada image atau brand untuk meningkatkan permintaan. Hal ini juga efektif bagi perusahaan di industri kompetitif di mana terdapat banyak perusahaan yang menawarkan layanan yang sama dengan perbedaan marginal. Perusahaan yang menghasilkan multiproduk juga menggunakan halo efek untuk membangun diri di industri tertentu. Misalnya, jika suatu produk dari perusahaan tersebut dapat menjadi pimpinan dalam industri, maka kepercayaan pada brand tersebut menyebar ke produk lainnya. Halo efek juga dapat menjelaskan mengapa memilih bintang iklan yang menarik, karismatik, dan baik merupakan cara yang tepat untuk mengiklankan produknya. Yang kedua, ada halo efek dan interview kerja. Halo efek sangat berpengaruh dalam interview kerja. Kalian mungkin pernah mendengar cerita horor bahwa seorang yang pandai di kelas tidak memperoleh pekerjaan dan gagal dalam tahap tes interview setelah mampu melewati tes tulis dan tes fisik. Sedangkan teman sekelasnya yang memiliki kemampuan akademik di bawah lolos dalam tes interview. Terdapat kecenderungan orang yang menarik akan mudah mendapat pekerjaan karena penampilan mereka. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Sylvia Melina, NIM 1903 10 10 50. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghindari manipulasi oleh halo efek. Yang pertama ada sadar akan penilaian Anda, dan yang kedua ada beri kesan pertama Anda, kesempatan kedua. Poin pertama, sadar akan penilaian Anda. Langkah pertama untuk menghindari halo efek adalah menyadari bahwa penilaian kalian bisa salah. Dan yang kedua yaitu beri kesan pertama Anda, kesempatan kedua. Cobalah bersikap kritis terhadap kesan pertama yang Anda dapatkan. Cobalah untuk mendukung perasaan kalian terhadap suatu objek berdasarkan data yang sebenarnya. Jika Anda sulit menemukan alasan mengapa Anda menilai baik atau tidak baik pada suatu objek, maka beri mereka kesempatan kedua. Itu tadi penjelasan dari saya. Waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.